Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pejabat Sekda Prof Jatim Bobi Sumiarsono mengungkapkan bahwa kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI serta Polri telah berperan besar dalam kesuksesan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus tetap terjaga dan ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono saat menghadiri tasyakuran peringatan HUT ke-65 Pepabri pada hari Rabu 18 September 2024 dengan pertembangan rajut persatuan demi keutuhan bangsa. Acara tersebut diadakan di Gedung Pepabri Surabaya dan dihadiri segenap purnawirawan TNI Polri. Dalam kesempatan tersebut, pejabat Sekda Prof menjelaskan bahwa selama ini kontribusi Pepabri sangat dirasakan di Jawa Timur, di mana hal tersebut sejalan dengan moto mereka, sekali pejuang tetap pejuang, sekali prajurit tetap prajurit, sekali bayangkara tetap bayangkara. Oleh sebab itu, pejabat Sekda Prof berharap agar Pepabri Jatim bersama Organisasi Persatuan Istri Purnawirawan TNI Polri atau PERIT Jatim dapat terus meningkatkan peran dan kontribusi positifnya dalam menyukseskan pembangunan, terutama pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Kita ke berita selanjutnya. Sementara itu puluhan wali murid Sekolah Dasar Negeri Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di gerbang sekolah. Mereka memprotes rencana pungutan oleh PLT Kepala Sekolah setempat yang dirasa memberatkan para wali murid. Para wali murid SDN Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berorasi sambil membentangkan aneka spanduk di gerbang sekolah berisi tuntutan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Karena pintu gerbang diblokade, semua murid yang datang tidak bisa masuk ke kompleks sekolah dan harus pulang ke rumah. Aksi para wali murid ini bermula dari rencana PLT Kepala Sekolah yang akan menarik iuran untuk pembangunan salah satu sarana sekolah sebesar Rp100.000 setiap murid. Selain itu, para wali murid menyampaikan adanya iuran wajib sebesar Rp10.000 yang dibayar setiap bulan. Mereka merasa iuran-iuran tersebut sangat memberatkan. Dengan berorasi, perwakilan wali murid menuntut agar PLT Kepala Sekolah segera diganti. Puluhan wali murid yang mayoritas emak-emak tersebut juga terlihat menandatangani kertas sebagai dukungan aksi. Ibu Khairuddin Uluyun tidak menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Juwet Kenongo. Kenapa? Sudah terjadi istilahnya itu program-program yang Ibu PLT ini membuat program yang tidak disetujui oleh beberapa, mungkin dari semua. Jadi ada beberapa program yang diajukan oleh kepala sekolah, khususnya Ibu Khairuddin Uluyun. Program itu tidak disetujui oleh semua wali murid, karena kan ada berupa uang nominal yang diajukan di program tersebut yang memberatkan semua wali murid. Berapa itu nominalnya itu untuk apa, Mas? Nah, ini tujuan program itu adalah untuk pembangunan konopi, di mana pembangunan konopi itu dari pihak sekolah minta bantuan berupa sumbangan sukarela berupa amplop setiap hari Jumat ini. Nah, dan juga ada sumbangan wajib. Neti Lastiningsih, Kepala Bidang Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, yang menemui para wali murid menerangkan bahwa PLT Kepala Sekolah sudah menyampaikan pengunduran diri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, dan saat ini surat pengunduran diri yang bersangkutan telah diproses. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini berharap tidak ada lagi aksi blokade para murid yang menuntut ilmu di sekolah. Setelah mendapat pemahaman, puluhan wali murid tersebut membubarkan diri, sekaligus mencabut poster-poster tuntutan yang belum terpasang. Jadi ini
beberapa program yang diwacanakan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Sebenarnya sudah melakukan koordinasi juga dengan orang tua tapi mungkin dalam perjalanannya ada sesuatu yang miss gitu ya, ada yang belum satu jalan sehingga ada perbedaan persepsi. Kami dari Dinas Pendidikan sudah memberikan arahan kepada sekolah dan ini sedang berproses, jadi insya Allah nanti bisa selesai. Yang kami harapkan dapat diperoleh solusi yang terbaik baik untuk sekolah, orang tua dan terutama untuk murid sehingga murid dapat berjalan belajarnya seperti biasa lagi. Artinya besok itu udah ada kegiatan mengajar Bu ya? Sudah, saya pastikan sudah belajar seperti biasa. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang bagaimana menjalani bisnis produk Indonesia di Amerika Serikat, jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat ternyata mempunyai tantangan tersendiri. Tak semuanya bisnis berhasil seperti yang dialami diaspora Indonesia di Chicago. Dengan bisnis restoran, toko groseri, galeri seni, selain menjalankan berbagai kaidah bisnis, tetapi ternyata masih diperlukan modal lain untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis ini di Amerika Serikat. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika.
Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your batiks and your cotton clothing. I think women and men actually for shirts would really like. And I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivit Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touch the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Dan it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivit dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membantah laporan bahwa Amerika Serikat kecewa dengan pembekuan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel. Nah, seberapa besar dampak pembekuan ekspor senjata Inggris ini? Berikut selengkapnya di laporan tim VOA dari Washington DC. Inggris akhirnya menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel setelah sebuah tinjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa persenjataan ini bisa digunakan melanggar hukum humaniter internasional di Gaza. Meski demikian, di parlemen, Perdana Menteri Inggris menyatakan negaranya tetap mendukung hak Israel untuk membela diri. In relation to licenses, this isn't an Israel issue, it's the framework for all licenses that have to be kept under review. We either comply with international law or we don't. And we only have strength in our arguments because we comply with international law. Menurut analis, langkah Inggris tak akan banyak berdampak pada operasi pasukan pertahanan Israel IDF. Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States and Germany. It's amount to nearly 99% of the arms supplied to Israel. Tapi langkah Inggris lebih signifikan secara simbolis. Suspension sends a clear message that you can be a friend of Israel, you can support Israel and the UK, including Labour. Supporting of Israel, especially after October 7, and rightly so, but at the same time to disagree fundamentally with the way Israel conducts the war and how it uses weapons. Larangan ekspor dari Inggris mencakup ekspor komponen pesawat dan helikopter tempur serta drone. Untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel atau bahkan memberlakukan embargo senjata juga terdengar di negara-negara lain yang menjadi sekutu dekat Israel, termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di Kongres Amerika Serikat, suara-suara paling vokal dan paling kritis datang dari Partai Demokrat, partai Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.
Analis mencermati langkah Inggris bisa menguatkan desakan ini. It kind of shows that for the very first time that a very close partner and ally of Israel doesn't trust the Israeli government when they're saying that they are complying with the laws of armed conflict. Other European countries might want to now revisit their arms export licenses. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi meningkatnya penolakan domestik karena berlanjutnya perang di Gaza dan masih banyaknya sandera yang ditahan Hamas. Moving against the Netanyahu government is now seen less and less so as moving against Israel as a whole or the Israeli public. Israel membantah telah melanggar hukum internasional dalam serangan balasannya ke Gaza dan hanya mengarahkan serangan kepada kelompok Hamas selaku serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Hamas dituduh bersembunyi di sekolah, rumah sakit, dan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Sementara kritikus terhadap perang menyoroti banyaknya warga sipil yang menjadi korban, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas telah melampaui 40.000 orang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Sampai jumpa.